Oke, selamat datang. Di tengah pasar yang bergejolak, saat banyak orang panik, ada loh seorang navigator yang justru tenang banget. Gimana caranya? Ini bukan soal ramalan, tapi soal metodologi, keyakinan, dan tentu saja data. Yuk kita bedah ceritanya. Nah, filosofi ini nih, ini jadi kunci dari semua yang akan kita bahas. Tahu di mana kita berdiri saat badai terjadi. Ini bukan soal meramal masa depan, tapi tentang punya peta yang super akurat. Dan sebentar lagi, kita akan lihat badai itu benar-benar datang. Oke, kita mulai dari awal. Bagian 1. Jejak kaki di pasir Q1. Semua strategi hebat itu kan dimulai dengan fondasi yang kokoh. Nah, di akhir kuartal pertama, sang navigator ini meletakkan dasar dari semua keputusannya. Mari kita lihat seberapa akurat sih fondasi itu. Lihat deh presisinya. Riset menargetkan titik terendah tahunan di 13174. Kenyataannya, pasar menyentuh 13159. Bedanya cuma 15 poin. Itu luar biasa. Di saat orang lain lihat kekacauan, sang navigator justru melihat konfirmasi. Dan titik inilah yang menjadi jangkar dari semuanya. Jadi titik terendah ini bukan cuma angka biasa ya. Ini yang disebut akar, fondasi utama dari strategi ini. Anggap aja ini jangkar yang ditanam dalam-dalam, yang bakal jadi titik acuan di tengah badai yang sebentar lagi datang. Lanjut, bagian 2, jebakan di awal Q2. Oke, setelah fondasi diletakkan, nah, disinilah badainya datang. Awal kuartal kedua itu membawa sinyal-sinyal yang membingungkan. Sebuah jebakan yang sempurna banget buat para trader yang cuma lihat di permukaan. Coba bayangin, Anda lihat layar kayak gini di bulan April. Semuanya merah. Teriakannya jelas, strong, bearish. Secara naluriah, ini kan sinyal buat jual. Inilah momen yang memicu kepanikan massal. Tapi sinyal itu palsu, sebuah jebakan. Dan disinilah bedanya. Saat kepanikan menyebar, gimana caranya seorang navigator bisa membedakan mana yang cuma kebisingan dan mana sinyal yang asli? Jadi gini detail jebakannya. Pasar coba menghancurkan akar di 1.3174 tapi gagal. Titik terendahnya cuma sampai 1.3182. Gagal menembus dengan selisih cuma 8 poin. Tipis banget kan? Cukup dekat untuk bikin semua orang panik. Tapi navigator kita tetap tenang. Kenapa bisa? Nah, inilah jawabannya. Bagian 3, perisai tint dan nafas. Dia bisa tenang karena dia nggak melihat apa yang dilihat orang lain. Dia punya perisai. 2 kacamata rahasia yang memberinya kemampuan untuk melihat kebenaran di balik layar yang merah menyala itu. Namanya tint dan nafas. 2 penjaga setia yang nggak bisa dibohongi oleh kepanikan pasar. Mereka ini anggap aja sistem pengecekan realitas milik sang navigator. Gampangnya gini, tint itu adalah jangkar keseimbangan penjaga visi jangka panjangnya. Sementara nafas, ya sesuai namanya, itu pengukur oksigen sebuah tren. Apakah tren ini masih punya tenaga atau jangan-jangan udah kehabisan napas? Dan ini nih cara kerja nafas. Ketika indikator nafas harian menunjukkan angka di atas 80%, itu sinyal jelas banget kalau tren penurunan si beruang ini udah capek. Dia mungkin masih mengaum, tapi dia udah nggak punya kekuatan lagi buat lari lebih jauh ke bawah. Oke, sekarang kita balik lagi ke layar yang bikin panik tadi. Di balik sinyal strong bearish yang mencolok itu, ada data tersembunyi dari tint dan nafas yang ceritanya beda banget. Indikator nafas menunjukkan kalau tren turun ini udah kehabisan napas. Tekanan jual itu sebenarnya udah diambang kelelahan. Lanjut ke bagian 4, keyakinan di titik akar. Oke, dengan bekal data dari tint dan nafas ini, sang navigator pun bertindak. Bukan karena panik, tapi karena keyakinan dan disiplin yang berakar pada analisis awalnya. Jadi, apa yang dia lakukan? Saat semua orang panik jual, dia ngapain? Sederhana, dia ikutin aturannya. Dia justru membuka posisi beli di 13185 dan 13205. Tepat di titik akar yang udah dia petakan. Ibaratnya, dia menanam benih di dasar jurang dan memegangnya dengan teguh. Metafora ini pas banget kan? Magnet yang narik harga ke bawah itu udah kehilangan dayanya. Kita lihat buktinya setiap kali harga coba turun, langsung mental lagi ke atas. Sebaliknya, magnet atas yang narik harga lebih tinggi baru aja mulai bekerja. Kita sampai di bagian terakhir, visi akhir semester. Setelah berhasil lewatin badai, sang navigator ini nggak cuma bertahan loh. Ingat, navigasi sejati itu soal punya tujuan akhir yang jelas.
Jadi peta ini bakal membawa kita kemana? Dan inilah tujuannya, 13479. Ini bukan target buat besok atau lusa ya, tapi target nilai tengah semester. Angka inilah yang jadi kompas untuk seluruh perjalanan, titik utara di dalam petanya. Nah, poin paling pentingnya di sini adalah ini bukan target yang baru dibuat kemarin. Tujuan akhir ini sudah ada di dalam peta analisis sejak hari pertama, jauh sebelum badai datang. Inilah inti dari navigasi. Tahu tujuan Anda bahkan sebelum Anda mulai perjalanan. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini bukan tentang ramalan, ini tentang membangun sistem yang kuat, percaya sama data di saat emosi lagi naik turun, dan punya disiplin buat ngikutin peta kita sendiri. Karena pada akhirnya, esensi sejati seorang navigator itu bukan menebak arah angin, tapi tahu cara membaca kompasnya.